yang kalian pikirkan. Katanya serem, enggak. Makanya saya berani, karena saya tahu santet itu seperti apa. Kok bisa tahu Gus? Karena saya bisa nyantet. Saya bisa nyantet. Santet seluruh Indonesia itu sudah saya pelajari kecuali Bali. Kecuali Bali. Santet yang saya miliki 60% mantranya dari Al-Quran. Mantranya dari Al-Quran. Ayat Al-Quran. Surat Al-Amtaro bisa untuk nyantet, surat Yasin bisa untuk nyantet, ayat kursi yang katanya mengusir jin itu bisa untuk nyantet, surat An-Nas itu bisa untuk nyantet, terus surat Ibrahim bisa untuk nyantet, surat Sulaiman bisa untuk nyantet. Yang artinya apakah Al-Quran itu salah? Enggak. Al-Quran itu seperti halnya pisau. Pisau yang kita pegang itu bisa kita gunakan untuk mengupas atau memotong sayuran. Akan tetapi pisau itu bisa untuk memotong jari kita, gitu. Jadi pisau itu bagikan ilmu, mau dipotong digunakan seperti apa itu tergantung kita. Tergantung kita. Gak ada ilmu hitam ilmu putih, gak ada. Semua ilmu itu baik. Santet itu baik, bukan ilmu hitam. Santet itu baik. Baiknya bagaimana? Baiknya adalah di mana ada koruptor kita santet, itu baik. Setuju gak? Setuju lah. Kalau gak setuju berarti dia oknum keluarganya koruptor, gitu aja. Gitu. Jadi santet itu sebetulnya definisinya santet itu menyerang tempat tinggal seperti hotel, kantor, apartemen, pabrik, rumah, toko. Itu namanya santet. Dan kalau yang menyerang tubuh manusia itu apa? Menyerang tubuh manusia itu teluh atau tenung. Beda atau Gus? Beda. Soalnya tata caranya pun berbeda, ritualnya berbeda. Santet itu yang dibutuhkan hanya dupa atau kemenyan, terus mantra sama jin. Syaratnya untuk nyantet itu apa? Nama lengkap. Misalkan Paiman bin Paimin. Nah itu bisa. Kalau cuma Paiman saja Gus, nggak bisa. Harus ada bin atau bintinya. Kalau pakai foto Gus, nggak bisa. Pakai tanah kuburan Gus, nggak bisa. Boneka pocong Gus, soalnya rumah saya pernah ada boneka pocong. Jangan takut, itu bukan santet, itu hanya menakut-nakuti, itu hanya teroran. Gitu. Jadi nggak perlu ditakutin seperti itu. Kalau disebar garam Gus, garam itu tidak bisa untuk mencelakai, itu hanya teror. Tapi setelah itu terjadi Gus, keluarga saya sakit, yang satu mati dan sebagainya, itu lari ke sugesti. Jadi orang beriman itu sebelum beriman kita harus logika. Jadi orang harus logis. Tanpa logika kita tidak akan bisa iman. Orang hanya beriman tanpa logika tidak bisa dikatakan iman. Itu berarti penipuan. Orang beriman itu tidak cuma di mulut. Banyak orang mengatakan saya iman sama Allah. Buktikan Allah di mana? Nah, seandainya orang Katolik, orang Kristen memberikan pertanyaan kepada kalian, Mbak, Bu, Pak, Mas, saya akan menantangmu untuk masuk Islam. Saya orang Kristen, saya ingin masuk Islam. Tapi bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Hanya satu. Kalau Tuhan saya jelas kelihatan ada benda salibnya, karena itu tempat di mana dulu putra Tuhan, anak Tuhan itu dipancung atau disiksa di situ. Nah, kalau Tuhanmu di mana? Gimana jawabnya? Tuhanmu di mana? Kalau di Ars, memang kita tahu Ars itu mana? Untuk menunjukkan ditanya terus. Berarti Tuhan itu tidak ada di Ars. Tuhan itu di surga. Ditanya surga itu seperti apa, di mana dan sebagainya. Yang artinya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tuhan itu hanya di hati kita. Sekarang kalau bedah hatinya ternyata gak ada Tuhan gimana? Gitu. Sedangkan mereka hanya pengen membuktikan ketuhanan itu bisa dilihat oleh mata. Kan seperti itu. Nah, jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya harus belajar dulu. Sebetulnya tadi malam saya waktu di tempat Mak Suling itu salah satu jawabannya. Itu bagi yang sudah nonton tayangan tadi malam. Lantas santet itu gak serang Gus? Enggak sebetulnya. Karena santet itu hanya menyerang tempat tinggal. Memang efeknya ke manusianya yang menempati, efeknya ke situ. Tapi gak bisa membunuh.
Nggak bisa. Hanya menyiksa dan membuat orang gelisah, membuat orang kepanasan, kesakitan. Hanya itu saja. Itu santet. Letaknya santet itu di dalam rumah, di bawah tanah, minimal 1,5 meter, 1,5 meter, maksimal kedalaman itu 10 meter. Bagaimana cara mengambilnya? Harus digali. Bukan pakai tenaga dalam, nggak ada namanya santet itu diambil tenaga dalam, itu nggak ada. Itu. Karena santet itu angin, bukan benda. Saya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Santet itu tidak seperti yang kalian bayangkan, tidak kejam, tidak mengerikan, tidak. Kalau tenong, kalau santet itu hanya membutuhkan nama, lengkap, mantra, sesajennya biasa-biasa saja, sama jin. Jin itulah yang saya kirim ke rumah kalian. Itu cuma 41 hari. Setelah itu balik ke saya. Itu. Selama 41 hari ngapain jin itu? Di situ. Atau uludah di situ. Nah, sedangkan itu gaib. Apakah bisa diambil? Nggak bisa. Kalau tenong, Gus, tenong itu seperti apa yang caranya tenong? Tenong itu caranya cuma nama lengkap, sesajen, jin, mantra, dan tumbal. Gitu. Ini tenong. Tenong itu menyerang tubuh manusia. Menyerang tubuh manusia itu tenong. Jadi kalau jenengan semua berobat kepada seseorang yang dikatakan orang pintar, orang yang punya karomah, ujung-ujung kalian dikatakan oh jenengan kena santet, berarti di situ tanda dia bodoh, dia menipu, karena dia tidak tahu mana santet mana tenong, gitu. Paham ya di sini ya? Karena santet dengan tenong berbeda. Rata-rata orang hanya mengatakan santet. Orang menganggap santet Banyuwangi itu bahaya, santet Banten berbahaya. Tidak. Santet Banyuwangi itu hanya gatal sama panas, tidak bisa melukai, tidak bisa membunuh. Santet Banten hanya membuat orang linglung, tidak bisa membunuh. Jawa Barat santet yang paling berbahaya adalah Bogor sama Tasik. Itu santet daerah Jawa Barat yang paling berbahaya, Bogor sama Tasik. Ya. Kalau santet Jawa Tengah yang paling berbahaya mana? Purwodadi sama Cilacap. Itu. Saya kasih tahu yang paling berbahaya saja. Jawa Timur yang paling berbahaya mana? Jember sama Trenggalek. Ya Tulungagung kok Trenggalek. Tulungagung itu Jawa Timur ya. Nah, Tulungagung. Kalimantan santet yang paling berbahaya di mana, Gus? Kalimantan ada di Banjarmasin. Santet yang paling berbahaya. Kalau Sulawesi atau Makassar yang pulaunya itu namanya Sulawesi ya. Sulawesi santet yang paling berbahaya mana? Makassar. Itu. Daerahnya mana, Gus? Saya pengen cari dukun di sana. Pengen nyatet mertua saya, pelit warisannya. Saya kasih tahu kalau di Sulawesi itu. Di Makassar letaknya tidak jauh dari bandara Hasanuddin. Saya nggak kasih tahu mana alamatnya. Pokoknya dekat sana. Saya pernah belajar santet di Aceh juga. Saya punya guru. Besok hari Senin itu saya cerita. Sampai orang Aceh ya. Sampai orang Aceh sendiri tidak tahu dan tidak punya ilmu tertua di Aceh. Saya bukan orang Aceh, saya diturunin ilmu itu. Jadi yang memberikan saya ilmu besok hari Senin itu yang ilmu spesial, ilmu khusus itu ilmu khas dari Aceh, tertua di Aceh. Dan ilmu itu sebetulnya hanya boleh dimiliki oleh keturunan raja alias teeku. Dan itu hanya pilihan, tidak semua teeku punya. Teeku sama tengku itu berbeda. Teeku itu keturunan kerajaan, kalau tengku itu keturunan orang pesantren atau yai atau ustadz atau orang alim lah, gitu. Bukan begitu? Nah, nanti kalau cerita Aceh panjang pengalaman saya di Aceh, panen ganja itu udah biasa. Karena halal ganja itu, tidak haram. Hanya melanggar aturan konstitusi, hanya itu.
Dan tenung itu tidak boleh kita takuti, karena orang yang sulit kena tenung adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya harta. Itu. Untuk tenung, untuk santet itu setahu saya di Indonesia ini yang kelas tenung ya, tenung. Di Indonesia ini yang bisa kelas tenung itu hanya 6 orang. Tenung itu hanya pacaran tubuh manusia. Tapi kalau santet banyak yang punya. Jadi jangan khawatir, di Indonesia itu sudah hampir punah ilmu tenung. Apalagi ilmu tenung dari yang saya miliki tidak akan saya turunkan kepada anak dan murid saya. Tidak ada. Gitu. Seperti itu. Saya dulu belajar di Aceh itu di pesantren, tapi belajarnya bukan di dalam pesantren, tapi di tengah-tengah pasar. Setiap malam harus latihan di pasar. Guru saya itu kalau malam nggak mau tidur di rumah, tidurnya di pasar. Orangnya gondrong, tiap hari bawa pedang. Kiai. Aku bukan tengku. Ya keturunan raja tapi kiai, jadi kiai. Gitu. Bisa cari siapakah itu. Dia tidak terkenal. Dan ilmu itu, tapi saya sudah izin, mau saya turunkan itu sudah izin, nggak apa-apa, karena sudah waktunya Indonesia harus memiliki itu. Banyak ilmu-ilmu tua yang hilang, dan saya baru memegang 5 ilmu tertua di Indonesia, di Nusantara. Hanya 5 yang saya pegang. Itu. Dan berat lakunya, gerakannya berat. Kalau murid-murid saya kasih gerakannya ringan-ringan. Kalau berat-berat nanti mati semua, nanti nggak kuat. Bayangkan suruh berdiri di atas pohon, nggak boleh jongkok, nggak boleh duduk, berdiri terus selama 41 hari, nggak boleh kentut, nggak boleh pipis. Kuat nggak coba? Makan cuma nasi putih yang dicampur air pakai jari 3, itu pun hanya 3 suapan, dan minumnya hanya 3 kali air 3 tegukan. Dan nggak boleh turun 41 hari. Berarti nggak sholat? Iya, nggak sholat. Nggak mandi guys, apalagi mandi. Dingin nggak guys? Dingin. Masuk angin nggak guys? Ya, masuk angin. Kalau nggak masuk angin, mati dong. Angin masuk terus. Jadi santet itu nggak perlu ditakuti. Santet yang kita pahami selama ini salah. Santet itu slogannya adalah membunuh atau menyakiti tanpa menyentuh. Sedangkan jenengan kalau saya kasih kopi itu saya kasih cyanida, terus sampai mati, saya punya niat nggak? Saya merencanakan untuk membunuh nggak itu? Punya kan? Yang artinya itu berencana, dan itu saya punya niat untuk membunuh. Tapi membunuh saya itu menyentuh kulit kalian nggak? Enggak. Saya hanya menjebak dengan menggunakan obat. Itu salah satu santet. Membunuh tanpa menyentuh. Mengancam sampai dia kesakitan, sampai dia beban mental, itu juga santet. Mengancam teror, habis berantem, cekcok dan sebagainya, ujung-ujung besok sakit kepala, sakit perut, sakit ini, sakit itu, terus stroke, mati dan sebagainya. Itu santet juga. Itu santet, bukan tenung ya, itu santet. Karena itu santet teror, jenis teror. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting makanya saya mengatakan orang beriman itu nggak boleh takut, nggak boleh bimbang, nggak boleh was-was, nggak boleh takjub. Yang artinya orang iman itu harus yakin dan percaya kepada kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu baru santet. Dan kalau pelet itu gak ada, walaupun pelet itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya mahabbah. Mahabbah atau mahabbatun. Mahabbah itu bahasa Arab, mahabbah itu adalah cinta artinya. Ya. Jadi bukan berarti mahabbah itu bisa untuk memelet orang, enggak. Mahabbah itu hanya untuk meningkatkan sugesti karismatik kita. Meningkatkan karismatik kita.
Tidak semua spiritual di Indonesia bahkan di dunia mau menceritakan sedetail-detailnya seperti saya. Karena apa? Saya pengen semuanya bisa membantu saya untuk dakwah menyadarkan saudara-saudara kita yang belum paham. Tidak mungkin saya sendirian, makanya kalian juga harus punya andil untuk membantu saya. Seperti itu. Saya bela-belain seperti ini, berani modal, berani rugi, dan sebagainya. Karena sudah saatnya dunia ini harus bersih dari tentang mistis yang salah. Mistis itu ada, tapi bukan seperti yang kita bayangkan selama ini. Gitu loh. Mistis itu ada, santet itu ada, tenung itu ada, tapi nggak harus kita takuti. Makanya saya berani menantang. Jangankan saya, jenengan saja yang belum pernah belajar, bisa kok melawan dukun santet sebetulnya. Bisa, saya kasih tahu caranya. Dasar fondasinya harus yakin, ya, yakin, berani. Jangan takut, jangan was-was. Hilangin sifat was-was dulu. Ragu-ragu hilangin. Yakin, benar-benar yakin. Itu. Nantang sekalipun santet, dukun santet. Sampai bisa nyantet, santet saya bilang gitu kan. Sampai kalau sudah mengucapkan itu jangan takut, jangan ragu, jangan was-was. Sekalipun dia itu 100 orang dukun itu nyantet sampai, saya menjamin, demi Allah saya menjamin, gitu. Sampai tidak akan bisa kena santet, nggak akan, gitu. Nggak akan. Padahal saya bisa nyantet, saya membongkar rahasia santet, membongkar, gitu. Terus, apalagi tadi yang mau saya ceritakan tadi, lupa saya. Yang cuma sekali pertemuan, beberapa pertemuan dan sebagainya, itu ada maharnya, ada biayanya. Hanya itu. Terus yang kedua, hanya menyarati jual beli aset, properti atau tanah dan sebagainya supaya cepat laku, atau pemagaran rumah, toko dan sebagainya supaya tidak diganggu orang, supaya laris, lancar dan sebagainya. Perkara tiga ini yang ada maharnya. Pengobatan semua gratis ataupun seikhlasnya. Enak. Itu saya. Mahar itu boleh nggak Gus? Boleh sebetulnya. Yang penting tidak menggunakan tipuan ataupun menggunakan trik. Menggunakan trik juga boleh, tapi nggak boleh dimaharkan. Betul. Trik itu boleh, karena trik itu tujuannya adalah meningkatkan sugesti pasien supaya pasien itu menganggap wah hebat ya, wah ini kebesarannya Allah. Maka di situ dia yakin pasti. Si tamu ini percaya. Seperti jenengan nih, jauh-jauh ini sebetulnya kasihan bisa jalan-jalan, bisa nongkrong sama keluarga, kalian bela-belain kesempatan nunggu beberapa seminggu, 2 minggu ketemu sama saya, mengidam-idamkan pengen ketemu sama saya gara-gara tontonan YouTube yang kelihatan sakti. Yang kelihatan saya ini sakti yang kalian tonton di mata kalian. Nah, pengen ketemu, kalian berpikiran kalian hanya menganggap mungkin Gus Nur Samsun yang bisa menyembuhkan saya, Gus Nur Samsun yang bisa mengobati saya, memberikan solusi untuk tentang saya. Rata-rata akan berpikir seperti itu. Mohon maaf, saya akan memberikan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya dengan sejujur-jujurnya. Makanya saya selalu mengatakan lebih baik mantan orang bajingan daripada orang yang baru menjadi bajingan, ataupun orang yang pengen jadi bajingan. Ustadz yang sok-sokan rata-rata bajingan, gitu. Jangan melihat ketampanan, jangan melihat keterkenalan, jangan melihat orangnya baik dan sebagainya. Hati-hati. Tidak semua kiai itu jujur, tidak semua habaib itu jujur, tidak semua syekh itu jujur, tidak semua ustadz itu jujur, tidak semua gus-gus itu jujur. Itu saya yang saya ucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya guru ada 25 guru. Yang pernah saya labrak, saya ajak debat itu ada 3 guru saya, kiai semua. Bahkan beliau dihormati sekabupaten. Saya labrak, saya marah-marah. Kenapa? Mengobati orang yang kelihatannya kesurupan, nggak sembuh, dan bahkan mengatakan ini jin berasal dari sini. Padahal si pasien itu setelah ketemu sama saya kesurupan juga. Langsung mau saya tampar. Kamu sembuh atau mau kesurupan di depan saya? Saya bilang begitu. Masih kesurupan, langsung saya bilang sama istrinya, Mbak, sebelum kesurupan seperti ini, apakah ada problematika dalam rumah tanggamu? Ada, Gus. Pasti cemburu kan? Iya, betul. Tahu dari mana, Gus? Saya tahu dari telinga saya. Barusan ada yang bilang sama saya. Saya bilang begitu. Lah, berarti ini, iya, dia pura-pura kesurupan.
Loh, 2 tahun lu kesurupan. Saya tidak peduli dia mau 2 tahun mau apa. Intinya selagi sampai kerja di minimarket itu dekat sama bosmu seorang duda, dia cemburu dan dia pernah mengatakan kamu harus keluar dari pekerjaan itu, betul nggak? Betul, Gus. Setelah itu hampir terbongkar, saya bilang bla bla bla, akhirnya mencium kaki saya, meminta maaf. Terus saya ilfil, saya tarik kaki saya. Kenapa, Mas? Mohon maaf, sambil nangis-nangis ngerengek-ngerengek minta maaf. Saya memang pura-pura, Gus. Saya sayang sama istri saya. Kalau kamu sayang sebagai laki-laki, kamu harus bekerja untuk anak istrimu, bukan malah istrimu mau untuk menafkahimu. Gitu. Kamu laki-laki atau banci? Kamu pura-pura kesurupan, menyengsarakan istrimu, mengeluarkan biaya mengobatimu kesana kesini, itu buat beli sepeda motor pun sudah bisa. Itu. Ngamplopin kiai sana, buat beli sepeda motor sudah bisa. Gara-gara ulahmu kayak gini. Ternyata apa? Dia pura-pura. Makanya saya ngelabrak kiai guru saya ini. Apa Yai? Mohon maaf Pak Yai. Saya santrimu. Sampean kalau memang sampean itu guru saya, tapi sampean kalau tidak pecos melihat bangsa gaib, jangan sok-sokan lihat bangsa gaib. Jenengan alim dalam kitab, alim dalam torekoh, alim dalam dakwah, bukan berarti jenengan alim dalam jin. Saya bilang begitu. Saya tahu mana jin asli, mana yang pura-pura kejinan, mana yang kesurupan asli, mana yang pura-pura kesurupan. Tamu-tamu saya rata-rata itu 80% hanya pura-pura kesurupan. Makanya banyak orang yang pura-pura kesurupan di depan saya itu nggak mau kesurupan. Tapi di belakang saya di keluarga ini pura-pura kesurupan. Tapi di depan saya nggak berani. Apakah jinnya yang nggak berani? Enggak. Semua itu karena psikologi. Itu psikologi. Saya mau pelajari psikologi karena adik saya sarjana psikolog. Saya belajar sama adik saya. Dan kita butuh psikotes, kita butuh psikologi supaya kejiwaan kita tertata. Sebenarnya saya ini sedang sakit jiwa. Saya ini saat ini posisi saya ini sedang sakit jiwa. Apalagi marah-marah tadi itu pas gila-gilanya saya. Gitu. Seharusnya tidak saya lakukan. Tapi karena banyak beban yang menghantam saya jadi seperti ini. Tapi ini masih penting.